Tapi warga-warga lainnya biasanya menganggap udah biasa kok, nggak ada yang penting, nggak ada yang istimewa. Ini yang menarik bagi saya bahwa apa yang sudah kita berbuat itu ternyata ada yang memantau. Ya, kakek nenek kita lebih maju dari kita gitu, atau memang kita yang lebih maju gitu. Sekarang kalau ada kawinan, anak-anak SD itu yang main sekarang, yang persambahan. Kalau ini sekarang terbalik gitu. Apa yang diinginkan masyarakat, kami mau bikin ini loh. Lalu diajukan programnya ke pemerintah, pemerintah memfasilitasi. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kembali bersama kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program seksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, khususnya dari Dijen Kebudayaan yang membahas tentang Desa Pemajuan Kebudayaan. Pada sore kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua orang yang memang mengurusin. Yang satu adalah seorang pamong budaya Madya yang memang kompeten dan mendampingi kegiatan Desa Pemajuan Kebudayaan dari BPNB Sumatera Barat. Dan yang satu lagi adalah tenaga daya desa yang dengan sukarela kemudian karena mencintai budaya ikut membantu program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kali ini sudah bersama saya yaitu Bapak Rois Leonard Arios. Selamat sore Pak Rois. Dan yang kedua adalah Bang Sukra Maulana. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua Pak Rois. Bang Sukra. Kita akan ngobrol bincang-bincang santai. Ya. Seputar dengan kegiatan program pemajuan kebudayaan desa. Ini kadang-kadang kebalik-balik. Ya, pertama-tama yang akan saya tanyain adalah Pak Rois Leonard Arios nih. Ada orang sering menyebutnya Desa Pemajuan Kebudayaan atau Pemajuan Kebudayaan Desa. Nah ini tolong diterangkan Pak Rois biar sahabat budaya di seluruh Nusantara juga paham nih karena sering kebalik-balik istilahnya. Betul. Terima kasih Bu. Memang bukan hanya masyarakat biasa yang sering menyebut kebalik-balik ya, termasuk juga dari direktorat kita juga kawan-kawan di yang terlibat di kegiatan ini. Jadi kalau sebenarnya yang idealnya, yang secara resminya namanya adalah Pemajuan Kebudayaan Desa. Itu nama programnya. Nama programnya. Tetapi orang lebih nyaman rasanya Desa Pemajuan Kebudayaan, karena merujuk ke desanya gitu kan. Tapi kalau ke programnya Pemajuan Kebudayaan Desa. Tapi orang lebih nyaman ketika merujuk ke desanya, jadi Desa Pemajuan Kebudayaan merujuk ke desanya. Ini dilaksanakan sudah mulai tahun berapa ini? Terus kenapa kok tiba-tiba desa yang menjadi sasaran nih? Nah ini kegiatan ini sebenarnya program pertama ya dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan tahun 2021. Jadi 2021 baru pertama kali? Baru pertama kali. Jadi ini didasari sederhana aja sebenarnya. Sebuah kebudayaan itu harus dibangun dari dasar oleh masyarakatnya dan ide-ide dan karena yang memahami kebudayaan itu di daerah itu adalah masyarakatnya gitu, bukan dari pemerintah atau masyarakat luar. Jadi makanya program ini dilaksanakan itu mengangkat kembali budaya sesuai dengan apa yang dipahami dan diinginkan oleh masyarakatnya gitu. Jadi kira-kira itu dasarnya. Iya, jadi artinya bahwa pemerintah sekarang menyasar level paling dasar sekali siapa pelaku budaya itu. Jadi, makanya larinya ke desa karena beberapa tahun yang lalu kan ke komunitas-komunitas banyak, tetapi sekarang ke institusi pemerintah atau institusi terkecil dari sistem pemerintahan di negara kita yaitu desa. Nah, kemudian sebetulnya banyak yang bertanya nih. Proses nih. Kalau di kita ke daerah-daerah itu pengen dong semua yang mengikuti program ini, tapi kan ada nih syarat-syaratnya atau kemudian penilaian-penilaian untuk menentukan desa-desa mana yang bisa ikut pemajuan kebudayaan desa ini. Ya, sebenarnya
dari kementerian kita secara keinginan ya, dari kementerian kita pengennya seluruh Indonesia, semua ya, desa. Semua benar. Nah, tapi kembali lagi keterbatasan anggaran. Jadi untuk tahun 2021 itu untuk wilayah kerja BPNB Sumatera Barat itu ada 19. Sumatera Barat itu ada 14. 14 desa dan nagari lah kalau kita konsepkan di Sumatera Barat gitu ya. Ada 14. Nah, kenapa 14 ini dipilih gitu ya? Sebenarnya untuk Sumatera Barat, dan kalau di Indonesia itu ada 359 makanya? 359. Ya, 359 desa seluruh Indonesia. Nah, kenapa ini yang dipilih? Itu pertama dilihat dari potensi di nagari atau di desa tersebut. Pertama, potensi budaya ya. Yang kedua, dilihat lagi potensi bagaimana kemungkinan masyarakat ini bisa diberdayakan untuk mengangkat kembali kebudayaan lokalnya. Nah, kadang kan persoalan kan gini, potensi itu ada, tapi masyarakatnya ketika kita coba semangatkan lagi atau kita bangkitkan kembali untuk upaya pelestarian, ketika itu tidak ada semangat itu kan rasanya sia-sia gitu kan kalau potensi itu. Jadi dua hal ini yang sebenarnya yang paling utama dilihat ya, potensi budayanya dengan kemauan masyarakatnya. Iya, gayung harus bersambut. Nah itu karena nanti yang mengerjakan mereka gitu, bukan pemerintah, bukan yang lain-lain gitu. Seperti itu kira-kira. Iya, jadi begini, yang utama sebetulnya adalah potensi kebudayaan yang menonjol di desa tersebut. Kalau di Sumatera Barat kita menyebutnya dengan nagari. Nah terus kemudian, nah ini Pak Rois selaku pengawas dari program PIC, program dari kegiatan pemajuan kebudayaan desa di Sumatera Barat ini, yang Pak Rois kerjakan, yang Pak Rois laksanakan. Sudah yang 2021 kan kegiatannya kan sudah terlaksana. Nah, itu seperti apa sebetulnya antusiasme masyarakat desa dari ke-14 yang sudah kita lakukan program itu? Jadi ya ini kemarin juga terkait juga evaluasi dari kementerian kita pas akhir tahun kemarin Desember itu. Jadi ada beberapa yang bisa kita coba petakan dari 19 yang masuk wilayah kerja BPNB Sumatera Barat. Atau kalau kita gambarkan misalnya di Sumatera Barat ada 14 ini, memang ada yang plus minus ya, ada yang betul-betul bisa sampai sasaran kita, target kita itu. Yang kedua ada yang memang perlu betul-betul dorongan ya, di-push terus gitu ya. Nah ya tidak perlu menyebutkan beberapa nagari yang mana gitu ya, tapi ada beberapa nagari yang betul-betul bisa kita sampaikan oleh daya desanya, bisa diimplementasikan, dibangkitkan, dikerahkan semua warga yang punya potensi. Dan capaian dari program ini sendiri, kalau kita lihat pada pola tahapan pekerjaan mereka, seperti mulai dari yang pertama itu ada temu kenali, itu mengumpulkan potensi, baru pengembangan, mau diapakan potensi ini, lalu pemanfaatannya, bagaimana pelaksanaannya setelah itu dikembangkan. Nah, pada saat tahap pemanfaatan ini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya antusias masyarakat, respon pemerintah dari tingkat desa atau nagari sampai kabupaten. Nah, di sini penilaian kita. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ada beberapa nagari yang memang betul-betul sudah bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder. Dan potensi budaya yang kita harapkan diangkat itu memang nampak dari kerjasama tersebut. Berarti ada yang istilahnya ada nagari-nagari yang memang secara goalnya itu tercapai, tetapi ada nagari-nagari yang masih perlu kita sebetulnya mereka pengen gitu kan, tapi mungkin perlu push lagi, perlu dorongan lagi untuk bisa ngeh dengan pemajuan, dengan program pemajuan. Artinya sebenarnya mereka belum gagal gitu, hanya target kita misalnya nyampenya gini, ya mereka baru targetnya 10, mereka baru sampai ke 8, nah 7, jadi belum kita bisa katakan. Tapi secara niat memotivasi masyarakatnya sudah gitu kan. Ya, apalagi ini program baru pertama. Nah, jadi mudah-mudahan bahwa salah satu program pemajuan kebudayaan desa yang tujuannya adalah membentuk ekosistem pemajuan kebudayaan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, desa, nagari, dan komunitas serta stakeholder yang lainnya bisa terlaksana. Nah, sebetulnya
seperti yang Pak Rois sampaikan, secara menyeluruh target dari tujuan program pemajuan kebudayaan desa itu kan sudah terlampau, istilahnya terlaksana semua, Pak Rois? Iya, iya. Jadi ya sebenarnya tujuan dasar kalau kita bicara tujuan dari program ini sebenarnya bukan persoalan apa sih yang dihasilkan gitu, tapi bagaimana memotivasi masyarakat, menyadarkan masyarakat, termasuk pemerintahan desa atau nagari, betul, bahwa daerah ini potensi loh, punya potensi budaya. Cuman kadang kan warga lokal, ya mungkin kalau contoh misalnya Bang Sukra sebagai orang di daerah tersebut gitu kan, kebetulan aja mungkin Bang Sukra punya ide-ide yang brilian untuk mengangkat ini, tapi warga-warga lainnya biasanya menganggap udah biasa kok, nggak ada yang penting, nggak ada yang istimewa gitu. Nah, tapi perlu orang yang bisa mengingat, ini penting loh. Iya. Nah, itu sebenarnya paling utama. Perlu membantu untuk melihat bahwa potensi desa Bapak Ibu sekalian ini unik loh. Ya, nah, luar biasa bagi orang luar gitu. Karena kita nggak sadar. Karena kita udah tinggal di lokasi. Wah, ini udah biasa ini. Dianggap hal yang biasa, padahal itu luar biasa untuk orang lain. Benar. Nah, ini supaya termanage dengan baik. Iya. Nah, ini yang tujuan dari program pemajuan kebudayaan desa ini. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa program pemajuan kebudayaan desa itu sebetulnya negara pengen hadir untuk memberikan dorongan, menstimulasi teman-teman, menstimulasi warga, menstimulasi masyarakat Indonesia semua untuk sadar bahwa budaya kita adalah unik, budaya kita adalah luar biasa. Betul. Dan itu perlu selalu dikembangkan. Selanjutnya nih, saya akan berbincang dengan seseorang yang banyak membantu program kita ya Pak Rois ya. Iya, betul. Orang yang mau bekerja, ini bekerjanya ini pasti banyak amalannya ini. Kerjaan luar biasa. Nah, kerja yang banyak amalannya. Beliau adalah Bang Sukra Maulana. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Dalam kondisi yang kayak gini ya, Sumatera Barat lagi panas-panasnya. Iya. Dan mudah-mudahan. Iya. Perlu kami sampaikan juga bahwa tadi pagi ada gempa yang pusatnya ada di daerah Pasaman. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat yang terdampak dengan gempa ini selalu dalam lindungan dan selalu dipermudah segala urusannya. Mudah-mudahan badai segera berlalu dan kita terus beraktivitas. Ini ada hal yang menarik sebetulnya Bang Sukra terkait kok bisa sih gitu. Bang Sukra ini perlu sahabat budaya ketahui bahwa beliau adalah daya desa. Ya. Orang yang dipilih oleh Dijen Kebudayaan untuk membantu program yang disampaikan oleh Pak Rois tadi terkait dengan pemajuan kebudayaan desa. Beliau adalah orang yang di balik layar tetapi punya kejelian yang luar biasa sehingga Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam. Ya. Itu bisa beberapa kali dikunjungi, kemarin dikunjungi oleh Bapak Direktur, pernah. Kemudian Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, bahwa ini wujud bahwa pemerintah sudah mulai support penuh, apalagi orang nomor 2 di Sumatera Barat sudah datang dan mudah-mudahan meskipun program pemajuan kebudayaan desa ini nanti bisa pindah ke nagari lain, Nagari Sungai Landia akan tetap berbudaya. Ini apakah memang orang budaya nih? Ini penting saya tanyain kan. Kok bisa cinta budaya nih? Boleh ceritain Bang Sukran memang orang budaya atau bukan sih? Kok bisa cinta budaya itu? Baik, terima kasih Pak Rois dan Ibu. Iya. Sebetulnya dulu saya pemusik sebetulnya. Pemusik. Saya juga nggak berani bilang saya orang budaya atau tidak, tapi dulunya saya pemusik. Sekolah di Parangpanjang. Isi? ASKI. Masih ASKI Bu. Oh ASKI. Masih ASKI. Habis itu hijrah ke Jakarta. 2017 pulang kampung. Terus, setelah merantau berapa tahun tuh? Lumayan lama, dari tahun 2002 sampai 2017. 15 tahun. Lebih kurang 15 tahun. Sudah banyak ilmu yang dapat. Ya macam-macam lah, ada ya main musik, ya kenal dengan semua suku. Itu yang penting. Ya di situ mungkin saya dapat
pengalaman-pengalaman di lapangan. Kalau masalah pemajuan kebudayaan, aslinya memang aslinya di Sungai Okay. Aslinya di Sungai Landia. Kalau nggak salah dulunya, kebetulan mungkin saya runut dari belakang dulu. Iya boleh. Kebetulan di tempat KA saya di Sungai Landia itu ada komunitas. Itu memang dibangun tahun 2018 dengan kawan-kawan di situ karena punya keresahan atau apalah. Ini komunitas apa? Komunitas seni budaya. Oke. Nah, seni budaya. Berangkat dari resah dan keresahan yang muda-muda. Sebetulnya saya nggak ikut awalnya. Oh iya. Saya lebih banyak di Parangpanjang. Terus ada kawan-kawan itu buka komunitas, saya ditandain lah di media sosial. Di tag terus. Akhirnya saya datang, terus ngobrol. Dari hasil pengalaman saya selama hidup di luar kampung, sedikit-sedikit saya kasih saran-saran, masukan. Bagusnya kita kayak gini. Itu pun nggak bisa langsung ya. Yeah. Butuh waktu. Dan memang pertemanan kan memang sebelumnya udah ya lumayan banyak. Efek dari komunitas selalu saya infokin ke kawan-kawan semua, baik di Jawa, dari Medan, dari Aceh sampai apa. Mungkin itu salah satu efek. Saya awalnya juga nggak tahu kenapa. Bulan Mei ada telepon katanya dari orang kementerian. Saya juga kaget, kok ada orang kementerian. Saya juga karena saya hidup di kampung. Padahal nggak punya kenalan orang kementerian. Nggak kenal. Bapak dari komunitas ini, iya. Terus akhirnya cerita ada program-program. Nanti kita, memang waktu itu kan masih COVID-19. Iya. Nanti kita ada kami diskusi tentang itu. Kita daring lah tentang ini. Ada beberapa. Akhirnya saya isi formulir, oke, udah selesai. Akhirnya ada meeting Zoom, kalau nggak salah habis Lebaran ya Pak Rois ya. Yeah. Ternyata banyak orang di situ, saya juga nggak tahu. Ternyata saya dapat informasi ada dari Sumatera Barat juga. Akhirnya 2 kali atau 3 kali meeting Zoom. Akhirnya kami diundang ke Jakarta. Iya. Ada itu sesi ketiga ya Pak Rois ya. Itu kan banyak ya, 359, tidak mungkin satu acara karena jaga jarak. Dibagi per regional. 3 bagian. 3 sesi pertemuan di Jakarta. Kami yang Sumatera itu sesi yang terakhir. Iya. Ada lebih kurang 100 orang lah. Iya. Di situ baru saya tahu ternyata ada 2. Ternyata saya dari jalur komunitas. Ini yang menjadi pertanyaan saya tadi kan. Artinya bahwa kementerian kita itu menilai sepak terjang komunitas di daerah. Nah, ini yang menarik bagi saya bahwa apa yang sudah kita berbuat itu ternyata ada yang memantau. Nah, jadi sebetulnya apa yang diperbuat komunitas di Sungai Landia itu sehingga menjadi sesuatu yang menarik bagi kementerian kita untuk diambil sebagai salah satu peserta program pemajuan desa kebudayaan. Iya. Memang di komunitas kami itu tidak saja main musik atau menari atau sekedar itu aja. Iya. Tapi memang kami dengan beberapa teman-teman yang punya komunitas juga baik di Sumatera Barat, baik di Jawa, itu kami bikin jejaring. Kami bikin jejaring Begawe Nusantara namanya. Itu saling tukar program, saling undang-mengundang. Dan kami berusaha untuk menghadiri walaupun dengan dana apa adanya, pokoknya gotong royong. Ke Jogja, oke, kita berangkat, kita cari uangnya. Ke Pekanbaru kita berangkat, kita cari uangnya. Pernah juga ke Batu Sangkar. Terus, jadi udah ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, dalam arti gini, maksud saya bahwa sesuatu yang komunitas lakukan
terus kemudian apalagi terkait dengan kebudayaan menjadi sesuatu yang itu dipromosikan di media sosial nggak? Iya. Jadi semuanya di ini media adalah sosial. kekuatan media sosial bahwa jangan pernah berhenti, saya pikir jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu atau berkarya, terutama untuk budaya, bahwa rezeki itu akan selalu ada jalannya, pintunya ada 1000 lebih. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang menarik, sampai direktur datang, terus kemudian Bapak Wakil Gubernur datang ya Pak Riz ya. Nah, apa yang sudah dilakukan di Sungai Landia, di Nagari Sungai Landia itu? Mungkin akan mulai seperti Pak Ruiz bilang tadi. Program pemajuan kebudayaan desa itu ada memang 3 bagian. Temu kenali, pengembangan, pemanfaatan. Kami dari desa memang disuruh bekerja di kampungnya masing-masing, dengan melibatkan namanya daya warga. Jadi ada yang bekerja desa, itu sebetulnya daya warga. Iya, yang kita berdayakan. Kalau daya desa hanya orang yang seperti Pak Ruiz di belakang layar, hanya mengatur-ngatur posisi, ada daya, konseptornya. Iya, ada daya warga lah yang bekerja. Iya. Kami dibagi per 2 bulan. 2 bulan pertama temu kenali. Jadi programnya ada 6 bulan. Ada 6 bulan. 2 bulan pertama temu kenali, 2 bulan berikutnya pengembangan, 2 bulan berikutnya pemanfaatan. Jadi yang ditemu kenali itu kita disuruh ke rumah-rumah macam-macam lah, apa yang ada di kampung itu sendiri. Dieksplor lah semua. Dieksplor. Membaca data budaya semua yang ada apapun yang dilakukan warga. Sesuai dengan 10 pemajuan kebudayaan. Iya, 10 OPK. Ya. Macam-macam ditemukan, dan ada juga yang nggak ada gitu kan. Kadang-kadang kan tiap kampung ada yang mungkin dulu ada, sekarang hilang. Iya. Ada yang udah mulai mau hilang juga ada. Yang sudah nggak ada bentuknya juga ada. Ada. Yang masih bertahan juga ada. Akhirnya kami menemukan beberapa seperti di bidang teknologi tradisional, ada penggilingan tebu di situ. Apa itu istilahnya menghilang ya? Menghilang tabu. Tabu. Itu pun tinggal 6 mesinnya. Dari ratusan dulunya, sekarang tinggal 6. Itu mesin tradisional? Iya, masih tradisional. Masih kerbau. Oh, yang masih kerbau. Di keliling kerbaunya itu? Iya. Ada jadi ada teknologi tradisional, ada teknologi, ada seni, ada ritual-ritual seperti ritus, kalau ritual seperti kalau ada kematian, nanti ada prosesi ambil batu istilahnya di situ. Terus ada bangunan-bangunan juga di situ, bangunan-bangunan yang kami anggap udah tua. Ya, ada yang dibangun zaman Belanda, dan juga ada rumah-rumah gadang yang masih ada di situ. Masih Tapi memang udah rumah gadangnya udah kronis sebetulnya. Kalau nggak salah tinggal 5,5. 5,5 maksudnya? Apa ini maksudnya? 5,5 apa? Ada 5 yang masih lumayan bagus, yang satunya tinggal setengah. Sampai hari ini tuh belum ada inisiatif. Ya mudah-mudahan nanti ada Pak Wagub bisa nonton ini. Semoga. Teringat lagi. Ya, kalau kami bertanya di masyarakat, kenapa tidak ada itu? Ada 2 alasan. Saya yakin di Minangkabau sama sebetulnya. Satu rumah gadang itu kan dulunya tinggal 1 keluarga. Akhirnya beranak pinak. Akhirnya siapa yang mau bangun? Betul. Karena udah ratusan orang kan yang di rumah itu. Iya. Siapa yang mau bangun? Nanti kalau ada orang kaya ini yang kurang, dia akan merasa, oh, kalau dia nggak mau bantu nanti apa? Pokoknya akhirnya nggak jadi. Ada kendala-kendala sebetulnya. Kendala-kendala sosial yang ada. Terus yang kedua, memang biaya membangun rumah gadang itu sangat mahal. Iya. Karena kayu akhirnya dibiarkan seperti itu. Dan memang para anak kemenakan itu bikin rumah sendiri-sendiri. Itu salah satunya. Terus kami kemarin ada sebetulnya di histori kolektif namanya, mengumpulkan foto-foto yang ada di rumah-rumah masyarakat. Dan itu memang masyarakat situ pun juga kaget awalnya, ngapain? Untuk apa ini? Untuk apa foto-foto dikumpulin? Akhirnya kami menemukan beberapa, lebih kurang 50 foto, memang belum lengkap ya. Iya.
datanya pun juga kami belum lengkap, maksudnya lokasinya di mana, tahunnya. Untuk berapa. apa foto-foto itu dikumpulkan oleh Bang Sukro? Ternyata pas udah kami scan, udah kami pajang, semuanya bertanya minta foto semua. Oh ternyata itu bapak saya, itu kakek saya, itu baru dia nanya ke saya, boleh nggak saya minta foto itu? Boleh saya minta. Tapi fotonya udah saya, yang aslinya udah saya balikin lagi ke semua, rumah jadi tinggal dibagi soft copy-nya saja. Oh enggak, saya taruh di kantor Nagari. Jadi sekarang di kantor Nagari udah dipajang seluruh 50 foto. Foto-foto kenangan itu rata-rata tahun berapa tuh foto-fotonya? Mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Paling tua saya temukan tahun 30-an? 36. Ya 36. 36. Iya 36. Luar biasa ya, artinya kita ternyata masih ada. Iya, dan itu mungkin bisa menjadi bahan untuk merekonstruksi budaya kita yang setengah-setengah mau hilang, ataupun bisa juga budaya-budaya yang sudah nggak dilakukan lagi oleh masyarakat. Salah satu alasannya ini juga Bu, kemarin tapi memang belum tercapai ya. Iya. Kami sebetulnya foto itu kenapa diangkat lagi? Mungkin era zaman itu begini keadaan masyarakat, udah ada menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi. Hari ini seperti ini masyarakatnya. Maksudnya pengennya kami memperbandingkan maju ini atau maju yang ini. Biar ada semangat yang nanti yang bisa ternyata muncul. Kakek nenek kita lebih maju dari kita gitu, atau memang kita yang lebih maju gitu. Iya. Tapi memang belum tercapai. Enggak apa-apa. Berarti kan memang ada pekerjaan lanjutan. Ada PR. Ya, tapi ada menarik kalau misalnya saya potong gitu. Iya. Saya udah perhatikan foto-foto yang dikumpulkan oleh Bang Sukro. Satu saya lihat yaitu sebuah dokumen berharga sebenarnya. Bagaimana sebagai bukti sejarah sebuah desa atau nagari. Bagaimana dulu itu ketika dalam berbentuk pemerintahan nagari, terus pindah ke desa, ada tertulis desa Desa kampung atas. Nah, itu masih ada. Lalu bagaimana masyarakat dulu gotong royong dulu membangun jalan dengan ada yang mengangkat batu segala macam. Artinya Pak, ini sebagai bukti bahwa kalau kita perbandingan gitu, seperti kata Bang Sukro tadi, misalnya dari aspek gotong royong. Dulu masyarakat dengan mengerahkan tenaga, sekarang dengan mengerahkan mesin, kan itu bedanya kan. Jadi artinya kalau kita mau perbandingkan aspek gotong royong pada masyarakat sebelumnya ya, belum kini gitu, artinya masih itu justru membuat solidaritasnya kuat gitu. Nah, mengingatkan mereka bahwa kita pernah punya solidaritas yang kuat itu sebetulnya kan. Jadi tujuan dari foto itu mungkin ya oleh masyarakat nggak disadari. Mungkin kalau kita yang dari luar melihat, wah ini berharga gitu, mahal. Karena bisa membangkitkan apa yang nilai-nilai budaya yang baik. Nah itu salah satu tujuan tadi kan. Masyarakat menganggap, oh ini nggak ada istimewanya gitu. Nah setelah oleh Bang Sukro dan kawan-kawan diangkat lagi, wah ini semua menganggap istimewa, makanya berebut minta fotonya. Iya itu tadi. Itu salah satu triknya dan ternyata itu kena istilahnya ya, kena ke masyarakatnya gitu. Ya, jadi ini sebetulnya kenapa kita berbagi. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa nanti dimanfaatkan oleh negara-negara lain ataupun desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ada proses-proses terkait dengan program ini yang bisa dilakukan dan tujuan-tujuan tersembunyi ataupun tujuan-tujuan tak terduga sebetulnya yang justru muncul. Niatnya nggak seperti itu, tetapi ternyata efeknya lebih besar daripada yang tujuan kita itu. Nah, pertanyaan klise sebetulnya. Biasanya kalau dalam melaksanakan kegiatan kayak gitu pasti ada kendalanya dong. Nah, biasanya menemui kendala-kendala apa sih yang umum ya? Kendala-kendala yang umum yang terjadi karena ini kita mengerahkan massa. Daya warga itu tadi. Nah, gimana mengatasinya Bang Sukro? Kalau di daya warga yang maksudnya tim ya. Kan kebetulan kami kan ada komunitas. Jadi memang kami berangkat dari komunitas, jadi memang daya warganya memang kawan-kawan komunitas yang didayakan untuk bekerja di situ. Kalau di masyarakat memang saya juga bukan. Jadi ini komunitasnya itu yang menunjukkan sesuatu dan mengajak sebetulnya. Ada upaya untuk mengajak, tetapi masyarakat dibiarkan untuk melihat dulu. Ya, maksudnya gini Bu.
Sebetulnya masyarakat kita itu selama saya bekerja di situ ya, sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Asik malah kita datangin rumah-rumah. Mendukung 100%. Ya 100% kita juga nggak berani ya. Cuman selama kita jalan itu biasanya nggak ada masalah sebetulnya masyarakat di bawah ya. Pokoknya kita datang ke rumahnya, paling nanti dia tanya untuk apa fotonya. Nanti Bu kami mau ini nanti scan paling lagi kami janji 3 hari. Memang curiga pasti ya, mungkin fotonya untuk diapain atau kalau kita ngajak anaknya untuk ini pasti jajak ada berkumpul-kumpul ya kan? Pasti ada ditanyain. Tapi itu sangat manusiawi biasa lah, ya manusiawi sebetulnya. Kalau masyarakat secara umumnya nggak ada masalah sebetulnya, sangat terbuka lah. Ada pengalaman lucu mungkin atau unik selama melakukan terkait dengan program pemajuan kebudayaan desa ini, atau menemukan sesuatu yang selama ini tidak kita pikirkan? Ini kemarin waktu temu kenal itu kan kami ada mengambil persambahan. Persambahan itu kami kan ada lomba, kami ngadain lomba. Ujungnya kami kan festival. Ujungnya yang dari dilakukan kegiatan di kami Nagari itu festival. Pemanfaatannya itu nanti menjadi sebuah festival. Dan itu kami memang mendayakan anak-anak sekolah yang ada di masyarakat di situ. Ya, anak usia sekolah. SD. Oh, SD, usia sekolah SD di untuk warga Sungai Landia? Iya, semuanya ikut persambahan. Tarian persambahan lomba? Iya, lomba persambahan. Karena dulunya persambahan itu kan tidak ada anak SD. Kalau di tempat saya ya, anak SD belum ada. Lebih kebanyakan orang-orang yang umur 20 tahun ke atas. Iya, dan remaja. itu orang yang punya niat. Maksudnya kan nggak bisa diajak-ajak. Oh begitu. Ya, berarti ada orang punya 3 orang 4 orang datang ke rumah guru waktu kita malam. Oh jadi karena memang kemauan sendiri. Iya dulunya. Dulunya. Kemarin karena ada lomba kita kerjasama dengan SD di situ. Mau nggak mau? Ya anak-anaknya kan diseleksi juga sebetulnya. Cuman yang kami lihat abis kegiatan kami, sekarang kalau ada kawinan, anak-anak SD itu yang main sekarang, yang persambahan. Artinya bahwa ada efek positifnya di pesta-pesta perkawinan. Anak-anak SD yang tadi. Iya, artinya itu dilaksanakan. Kalau dulu mungkin di pesta perkawinan nggak ada hiburan persambahan. Nah, sekarang anak-anak SD itu yang diberdayakan paling tidak mengajari ke generasi berikutnya untuk mencintai budayanya. Berhasil berarti. Ya, memang berhasil karena generasi mudanya. Paling tidak, ini kan di awal tahun, di program tahun pertama. Artinya bahwa nanti semakin banyak yang melihat, mudah-mudahan akan semakin banyak yang mengikuti. Nah, kan kita pengennya kan seperti itu. Nah, kemudian begini, Bang Sukra, apa target berikutnya? Ada nggak ada program ini? Mungkin mempunyai impian, kita boleh kok menggantungkan cita-cita kita setinggi bulan, kan kayak gitu. Biar didengar Pak Wagub ya Pak Wagub. Mudah-mudahan Bapak menonton. Gini Bu, kan sebetulnya pemajuan kebudayaan desa salah satu rahmat yang kami dapat itu. Karena sebelum itu kan kami juga udah melakukan yang itu, tapi mungkin sistemnya sedikit berbeda. Kalau kemarin kan diatur ya, temu kenali. Jadi ada bimbingan, pengembangan. Ada support anggaran juga kan? Ada. Itu yang penting. Kalau sebelumnya kan kami murni memperdaya swadaya masyarakat. Kami tidak pernah berpikir kemana-mana. Ya, tidak pernah berpikir kemana-mana. Jadi kalau kami mau bikin apa, gotong royong. Kami ngobrol gotong royong. Kalau ada donasi kami ke perantau atau ke masyarakat sekeliling atau cari-cari sponsor lah gitu kan. Pokoknya bikin film atau kalau bulan puasa temanya berubah sosial. Kami di situ pembagian takjil macam-macam lah untuk anak yatim piatu. Jadi kalau belum puasa kami berubah, komunitasnya berubah, tidak nari-nari, tidak bermusik. Berarti kan itu sebetulnya komunitas yang bagus, bisa jadi bunglon, tergantung dengan event-eventnya. Artinya bahwa apapun yang dikerjakan tujuannya jelas, biar anak-anak muda tidak terjerabut dari akar budayanya. Kan jadi seperti itu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, jangan lupa juga nih.
kalau mau nonton podcastnya BPNB ini nanti di YouTube-nya BPNB Sumatera Barat. Jangan lupa di subscribe ataupun di pencet loncengnya biar selalu dapat notifikasi. Jadi jika ada program-program terkait dengan pemajuan kebudayaan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi lewat Dirjen Kebudayaan akan kami informasikan terus. Nah, kembali lagi sebetulnya ini di ujung obrolan kita, tapi sebetulnya nggak boleh kita di ujung ya. Kita obrolannya terus jalan. Kalau ngobrolin budaya ini nggak ada matinya. Sebetulnya ini Pak Rois dulu. Ya. Selaku pengawas kegiatan program. Jangan pengawas, Bu. Nanti dikira mandor PIC. lapangan. Tapi dengan PIC. Kostumnya sudah kayak mandor nih kan. Pasti gara-gara nonton foto yang kemarin bahwa mandor-mandor zaman dulu pakainya. Ada foto ya. Kayak mandor-mandor Belanda zaman dulu. Apa pesan dan harapan Pak Rois khususnya untuk warga-warga Nagari untuk di Sumatera Barat dan juga di wilayah lain, di desa-desa lain yang terkena program pemajuan kebudayaan ini, harapan Pak Rois apa? Baik, mungkin sedikit saya tambahkan untuk kelanjutan dari program kita. Sebenarnya dari kementerian kita sebenarnya ingin melanjutkan lagi program pemajuan kebudayaan desa ini. Jadi untuk tahun 2022 ini akan ada lagi kan? Akan dilanjutkan. Tetapi tidak semua lagi yang desa-desa atau nagari yang ikut program sebelumnya akan dilibatkan. Nah, di situ proses evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi keputusan nanti tentu tergantung dari kementerian kita. Nah, tentu penilaiannya mengacu kepada apa sih partisipasi masyarakat itu sudah tersampaikan enggak gitu. Nah, yang jadi ukurannya adalah kan program ini adalah pemberdayaan. Bagaimana melibatkan semua lapisan masyarakat. Bukan istilahnya kalau zaman dulu ada top down. Semua dari perintah dari atas. Mulai dari presiden katakanlah menteri sampai ke camat sampai ke kepala desa harus ini dikerjakan. Kalau ini sekarang terbalik gitu. Apa yang diinginkan masyarakat, kami mau bikin ini loh. Lalu diajukan programnya ke pemerintah memfasilitasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Bang Sukra dan kawan-kawan gitu. Bagaimana menggugah masyarakat ini supaya punya ide gitu. Dan tentu ketika masyarakat sudah tergugah, tentu ini kelanjutannya juga mereka harus bertanggung jawab loh. Tanpa ada program ini harusnya sudah bisa melanjutkan lagi program itu. Walaupun dalam bentuk yang tidak kalau yang kemarin itu kan betul-betul di-manage secara administrasi pemerintahan gitu ya. Kalau ini mungkin ya bagaimana pola mereka saja kan itu. Artinya yang jelas stepnya itu kan sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan bahwa dimulai dari kita gali potensi, lalu kita diskusikan apa yang mau dibuat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, harapannya ke depan ya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat ini bukan berbicara Bang Sukra lagi sebagai daya desa atau daya warga, tapi berbicara adalah masyarakat nagari atau masyarakat desa. Apa yang sudah dilakukan tahun lalu hendaknya itu dilanjutkan kembali dengan sistem dan pola yang mereka katakanlah dalam konsep mereka lah, bagaimana sebenarnya mengangkat kembali budayaan itu tanpa harus menunggu fasilitasi lagi gitu, karena kemarin kan sudah diberikan sebagai percontohan lah katakan gitu ya. Nah, ini yang jadi harapan dari kementerian kita. Nah, kalaupun nanti ada nagari-nagari atau desa nanti yang dilibatkan kembali di 2022 ini lebih kepada penilaian mana yang sudah mandiri dan mereka apalagi didampingi lagi gitu. Nah, jadi ada apresiasi ya bagi nagari-nagari yang istilahnya bisa menyambut penuh terkait dengan program ini. Nah, artinya nanti akan ada program tetapi tidak lagi difasilitasi penuh seperti dari awal gitu. Ada sharing berarti. Nah, ada sharing anggaran. Nah, tapi penekanannya tetap kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa swadaya. Bagaimana nanti pemerintahan nagari atau pemerintahan desa juga bisa memfasilitasi. Bukan lagi minta
kirim surat misalnya ke kementerian, kami butuh ini. Nggak kayak gitu ya. Bukan. Tetapi masih akan pendampingan tetap ada. Jadi berarti sudah ada program gotong royong antara daerah dengan pusat untuk di 2022. Benar seperti itu. Dan kedepannya juga harapannya kemarin juga ketika kami ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Wakil Gubernur ya waktu kita kemarin dan Pak Kepala Dinas juga provinsi udah kita sampaikan ini sebagai apa aja ibaratnya pilot project lah katakan kalau bahasanya gitu ya. Ini percontohan aja. Dan ini harapannya konsepnya ini diduplikasi ke desa-desa yang lain, negara yang lain. Jadi harapannya bahwa pemerintah daerah nanti yang akan meneruskan. Bukan hanya katakanlah kalau kemarin itu Kabupaten Agam itu ada 3 nagari. Ya mungkin melalui program di kabupaten dari Pemkapnya bisa menduplikasi sistemnya ini, dicari negara-negara yang lain yang potensialnya potensinya tinggi untuk bisa mengkloning programnya. Sebenarnya itu jadi kebudayaan. Harapan kalau kita yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya ini bisa diduplikasi gitu. Jadi betul. Oleh desa-desa yang lain. Bukan hanya di Agam, seluruh apakah kabupaten yang ada di Sumbar. Ya, apakah satu kabupaten misalnya ikut tahun lalu atau tidak, tapi ketika program ini sudah ada dan konsepnya sudah jelas, silahkan diduplikasi gitu. Iya, tidak masalah. Kementerian kita tidak masalah gitu. Malah biar saja diduplikasi dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Nah, kita akan merancang program yang baru lagi. Nah, sekarang kalau Bang Sukro, apa kira-kira harapan setelah adanya program ini gitu? Boleh berharap sama siapa aja? Ya memang saya mungkin atas nama pribadi, ya mungkin kawan-kawan yang lain juga sama di negari-negari. Sebetulnya potensi-potensi di negari-negari di Sumatera Barat sangat banyak, Bu. Selama ini mungkin sebagian ada ruang-ruang atau pintu-pintu itu dia yang membuka-buka harusnya seperti apa. Karena kemarin kan sama kawan-kawan di situ udah keliling sampai ke Palupu, sampai ke kecamatan-kecamatan sebelah. Kami kan sering diundang ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata kawan-kawan itu punya potensi, punya semangat yang hampir sama lah sama kami. Cuma memang ada sebagian terkendala kadang-kadang kayak apa ya? Dia lihat jauhnya tahu tapi mau buka pintunya nggak tahu apa itu. Memulainya. Makanya kami kemarin itu karena punya ayolah kita bantu karena kita dulunya juga kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan masyarakat situ. Kami dulu seperti ini Bu, ini bla 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 bla. Harapan kedepannya mungkin harapan ke Pak Ruiz juga atau BPMB Sumbar. Negari-negari yang lain sebetulnya sangat banyak. Kalau bisa kena program itu atau mendatangi kabupaten masing-masing. Ada beberapa negara yang punya potensi. Mungkin saya dengan kawan-kawan mungkin akan support untuk membantu ke situ gitu. Walaupun kami nggak ikut tapi kami akan membantu. Kami dulu ada program seperti ini. Ada daerah baru. Kami siap membantu ke situ gitu. Dengan kalau Pak Ruiz mengajak saya nanti yang ngajak bukan Pak Ruiz lagi tapi Pak Wagub. Kan Pak Wagub sudah ketemu kan. Kan sudah janji kan. Jadi mudah-mudahan bahwa program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi melalui Dijen Kebudayaan terkait dengan program pemajuan kebudayaan desa ini bisa memberikan inspirasi atau bahkan pemerintah daerah baik level provinsi maupun level kabupaten untuk bisa melanjutkan program ini dengan konsep yang boleh sama, boleh di create lagi ataupun disesuaikan dengan tradisi dan budaya yang ada. Karena Bang Sukro sudah menyampaikan bahwa potensi Sumatera Barat luar biasa. Yakin saya 100% budaya kita nggak saking semangatnya saya sampai ke Bogor. Karena gemes bahwa Sumatera Barat hanya tersentuh 14 ya Pak Rois. Baru 14. Baru 14, jadi masih ada ratusan nagari lagi yang mungkin bisa kita ajak untuk bisa mengajak. Itu kan tidak harus supporting penuh, tetapi bagaimana tadi Bang Sukar sampaikan bahwa membuka pintunya itu loh yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
itu mempunyai beberapa media sosial yang bisa diakses terkait dengan informasi-informasi budaya. Di antaranya adalah media Instagram BPNB Sumber, silahkan di follow. Kemudian juga ada Facebook yang akan mengabarkan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, dan juga channel yang akan menyiarkan terkait dengan Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat ini, yaitu di channel YouTube BPNB Sumatera Barat. Silahkan diikuti jika Anda ingin tahu informasi terkait dengan budaya dan program-program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, khususnya dari Dijen Kebudayaan. Kemudian saya ucapkan Pak Rois, terima kasih sudah berbagi informasi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kenapa saya bilang dari Sabang sampai Merauke? Karena program ini memang menyeluruh seluruh Indonesia. Dan terima kasih. Nah, mudah-mudahan. Kan banyak diaspora kita yang di sana, mudah-mudahan bisa mencontoh ini. Karena channel ini juga banyak ditonton oleh perantau-perantau khususnya Minang banyak juga. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Sukro tadi, bahwa kita mempunyai potensi budaya yang luar biasa, itu bisa menyemangati kita untuk memajukan desa atau nagari kita. Tidak hanya melalui program ini, tetapi program-program apapun terkait pemajuan desa mudah-mudahan bisa mengangkat kita menjadi negara yang mencintai budayanya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kita Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.